Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba tes performance untuk Poco X3 Pro MIUI 13.0.9. Di video sebelumnya itu adalah tampilan awal setelah update beberapa aplikasi yang memang tidak berubah dan juga ada yang berubah. Ada update secara otomatis juga lewat pengaturan, teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman simak dulu video sebelumnya, baru simak yang ini, teman-teman ya. Oke, dan di sini kita akan coba tes uji performa dari mulai skor AnTuTu, Geekbench sampai ke GPU Max Benchmark. Sekaligus nanti kita coba lihat tes gaming atau tes performa gamingnya seperti apa, teman-teman. Apakah recommended atau tidak untuk update gitu kan? Oke, langsung aja di sini kita coba lihat dulu di AnTuTu Score. Kita akan coba bandingkan dengan versi sebelumnya, teman-teman ya. Nah, ini adalah versi yang terbaru ya di MIUI 13.0.9. Dia mendapatkan skor di 574.233. Dan kalau kita coba lihat versi sebelumnya ternyata ada penurunan, teman-teman ya. Ini versi sebelumnya sudah saya screenshot. Nah, ini versi sebelumnya 576.905. Memang di sini tidak terlalu jauh ya, cuman beda sekitar 2000-an aja. Ya, lebih tinggi skornya versi MIUI sebelumnya. Gitu, teman-teman ya. Nah, kalau kita coba lihat di sini, teman-teman ya, untuk di bagian skor GPU ya. Nah, kita coba bandingkan lagi. Skor GPU di sini ada penurunan sekitar 2000 ya. Nah, kemudian kalau misalkan coba di CPU-nya juga masih ada penurunan daripada versi sebelumnya, sedikit lah ya. Untuk di RAM, nah ini untuk di RAM ada peningkatan sebesar mungkin 500 poin ya. Nah, kemudian juga untuk di sini nih di bagian TX ya, atau UX ataupun MIUI ada penurunan. Jadi ada peningkatannya itu hanya di bagian memori aja. Nah ya, jadi lebih gede nih, lebih stabil ya. Kalau kita coba lihat juga di sini untuk kosongnya nih ya, free memorinya 5 GB. Wow, lumayan ya. Jadi memang di sini ada peningkatan untuk di bagian RAM-nya ya. Ini dari skor AnTuTu benchmark, teman-teman. Ini versi 9.4 ya untuk versi AnTuTu-nya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk Geekbench, teman-teman ya. Nah, ini saya sudah screenshot untuk hasil skor Geekbench 5. Nah, kita mendapatkan single core-nya di 774 dan multi core-nya di 2500, teman-teman. Kemudian di sini saya coba cek, ternyata OpenCL itu tidak ada, tidak bisa diuji di MIUI 13.0.9 ini. Jadi saya di sini menguji Vulkan skornya aja. Sini Vulkan skornya di 2556. Ini kenceng, cukup kenceng, teman-teman ya. Gitu kan. Nah, jadi ini yang paling terbaru Geekbench 5 di Vulkannya. Nah, selanjutnya di sini saya uji tes CPU throttling, teman-teman ya. Nah, uji tes CPU throttling di sini mendapatkan grafik seperti ini. Selama 30 menit dia stabil di sini. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini nggak ada kuning-kuningnya. Cuman dia ini maksimumnya hanya di 193, minimumnya hanya di 182. Berarti ini stabil. Kalau kita coba lihat di beberapa core CPU-nya nih, lihat ya, ini kan ada 8 core CPU. Ini hampir rata-rata stabil, cuman di sini ada sedikit penurunan nih ya. Mungkin karena panas ya. Nah, kalau di sini max CPU clock speed-nya 295 GHz. Nah, ini teman-teman, lihat, ini hampir rata-rata stabil ya. Jadi kesimpulannya di sini di versi MIUI 13.0.9 ini untuk CPU-nya lumayan stabil. Gitu kan, tetapi tidak terlalu over gitu kan. Skornya ya stabil seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Ini untuk skor CPU throttling. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat hasil 3D Mark-nya. Nah, di sini saya juga sudah uji tes 3D Mark. Kita coba lihat hasilnya di sini. Nah, untuk single shot extreme dia masih mendapatkan skor di max out ya. Udah tidak terukur di sini. OpenGL ES 3.1. Kemudian single shotnya juga sama di sini, max out ya. OpenGL ES 3.0. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat Vulkan di sini untuk Wildlife Extreme dia mendapatkan skor di 987. Dan untuk di wildlife biasanya dia 3466. Kalau kita coba bandingkan dengan versi sebelumnya nih ya, ini hasil versi sebelumnya juga sama ya. Untuk single shot dan juga extreme dan single shot biasanya dia max out. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ini untuk Vulkan skor ekstrimnya di 989. Kalau kita coba lihat ini 987, ini 989, jelas ya ada penurunan di sini. Tetapi kalau misalkan Vulkan yang ini ya, ini 3465, tetapi di sini
dia 466 teman-teman ya. Tuh, lihat. Jadi ada peningkatan. Jadi ya kalau saya simpulkan sih sebetulnya ini seimbang teman-teman ya. Di versi sebelumnya itu ada penurunan, di versi ini ada peningkatan juga gitu ya. Nah, oke. Jelas ya, ini untuk di 3D Mark. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir kita akan coba lihat di GPU Mark benchmark teman-teman. Kalau kita coba lihat, ini adalah skor terakhirnya. Dia mendapatkan skor di 1.869.600. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba uji tes apakah ada peningkatan? Gitu kan? Langsung aja kita coba start, dan jangan lupa di sini kita matikan untuk data internetnya biar nanti nggak keluar iklan ya. Oke, kita coba lihat di sini untuk FPS maksimum dia masih di 402 ya teman-teman ya. Nah, ini dia FPS maksimumnya di 402. Kemudian FPS minimumnya dia mulai turun ya ke 177, dan untuk FPS rata-ratanya itu di 249. Oke, sambil nunggu nih di sini mungkin ada yang bertanya, "Bang, itu bisa kedip-kedip itu gimana LED?" Ini bukan LED, teman-teman. Ini adalah sensor proximity. Pasti ada yang nanya nih. Ini sensor proximity, jadi kalau kelihatan sama kamera ini pasti kelihatan berkedip ya. Karena ini detikannya itu, frame per secondnya itu cepat banget. Jadi kalau sama kamera itu kedeteksi teman-teman, kelihatan gitu kan. Kalau pakai mata telanjang ini nggak kelihatan, gitu ya. Oke, di sini ini masih ya FPS minimum masih di 144. Kemudian untuk FPS rata-rata di 231. Oke, kita coba lihat apakah ada penurunan lagi. Ini kalau misalkan bertahan 144 ini keren parah teman-teman. Kenceng ini ya. Untuk menjalankan animasi 3D seperti ini aman ini. Untuk memainkan game aman gitu teman-teman. Oke, ini sudah mau selesai, ternyata masih dia bertahan di 144. Wih, mantap banget ini ya. Untuk FPS minimumnya teman-teman lihat. Keren. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini skornya menjadi 1.892.400. Jelas ini ada peningkatan teman-teman ya. Ini ada peningkatan yang signifikan ya. Oke, dari versi sebelumnya ke versi terbaru ini ya, MIUI 13.0.9. Jadi kalau untuk gaming sepertinya ada peningkatan ya. Kalau kita coba lihat tadi dari menjalankan animasi 3D seperti itu. Oke, keren kan? Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lihat dulu untuk di bagian security ya teman-teman ya, security ataupun keamanan. Nah, di sini saya akan gunakan saja versi defaultnya terlebih dahulu ya, karena kalau versi 7.0.4 itu sudah teman-teman lihat di video review sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan versi ini tidak nyaman, teman-teman bisa update ke versi 7.4.0. Nah, untuk uji tes di sini saya akan coba gunakan yang versi defaultnya ya. Gunakan versi default security-nya nih, ataupun game turbo bawaannya. Oke ya. Nah, kalau kita coba lihat masuk ke dalam game turbo, ini apakah GPU settingnya akan kereset? Oke, kita coba nyalakan dulu datanya teman-teman ya. Seperti biasa harus nyalakan data. Oke, kita coba masuk dulu, dan kita coba masukkan beberapa game aja ya di sini ya. Kita coba Genshin Impact aja lah mungkin teman-teman ya, biar nanti bisa dilihat juga apakah di limit atau tidak performanya, ataupun game-game yang lain nanti saya akan coba tes juga teman-teman. Oke, kita coba lihat. Nah, ini untuk GPU settingnya dia hilang, jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu seperti biasa lewat set edit ya. Oke ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah aktifkan lewat set edit, dan sekarang sudah ada ya untuk bawaannya. Kita coba lihat, dan datanya semuanya kereset. Jadi di sini untuk settingannya seperti biasa saya akan gunakan settingan seperti ini untuk game-game yang nanti saya akan coba uji tes teman-teman ya. Nah, ini kecuali Mobile Legend lah. Kalau Mobile Legend saya semuanya rata kanankan di sini ya. Nanti kita coba tes juga Mobile Legend seperti apa teman-teman. Oke, langsung aja nanti kita coba lihat di gameplaynya seperti apa teman-teman ya untuk tes gamingnya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk FPS-nya ternyata versi ini performanya nggak di limit teman-teman. Lihat tuh ya, dia bisa sampai di 50-an FPS. Kalau kita coba lihat masuk ke dalam setting, di sini kita bisa dapat, enggak, ternyata di limit teman-teman ya. Ini versi defaultnya juga di limit tuh, di 45 FPS aja. Pastinya di sini adem lah ya, adem untuk Poco X3 Pro. Kita coba lihat suhunya di sini masih di 36,2 tuh teman-teman ya. Ini masih di 36,2. Kalau kita coba lihat untuk bila sisi dari game boosternya jelas keluar ya, ada teman-teman. Filter warna bisa kita pakai, kemudian di sini kecerahan kita bisa atur. Nah, kita bisa sesuaikan ya. Kalau kita coba gunakan mode percepat ya seperti ini teman-teman, lihat ya.
Nah, kita coba lihat. Ada frame barusan keempat ya. Nah, tapi kalau saran saya sih lebih baik gunakan versi 7.4.0 teman-teman. Itu beda, meskipun di limit itu lebih stabil sih. Nanti teman-teman bisa aja cek ya reviewnya di video saya sebelumnya tuh, bisa dicek aja, di scroll aja teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya sih, nah ini ya sedikit kurang enak sih versi ini teman-teman. Sebaiknya diupdate aja ke versi 7.4.0 itu yang sudah stabil teman-teman ya. Itu sudah stabil, sudah bahasa Indonesia juga. Lebih baik pakai yang 7.4.0 ya. Oke, kalau misalkan teman-teman masih ragu, bisa cek dulu aja reviewnya teman-teman. Oke ya. Nah, ini tuh seperti inilah ya untuk Genshin Impact. Oke, kita coba di game selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Mobile Legends. Kita coba lihat di sini FPS-nya dia tertahan di 60 fps. Ini padahal saya sudah setting ultra ya di pengaturan. Nah, jadi ini bisa terjadi bukan karena update MIUI, tapi di versi MIUI sebelumnya juga sama. Kita harus delete data dan cache di baterai dan performa teman-teman. Oke, di sini kita akan coba delete data dan cache dulu ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam pengaturan sini teman-teman. Kemudian ke bagian setting ya. Ke bagian setting. Nah, ini ke aplikasi, kemudian cari baterai dan performa. Baterai. Nah, ini kita hapus data. Nah, ini ya hapus cache dan juga hapus datanya. Kemudian kita ke MIAPPA lagi ya. MIAPPA. Kita ke opsi developer, kita aktifin lagi power monitornya teman-teman. Oke, mana nih power monitor? Kelebihan. Ini dia, kita aktifin. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke dalam game Mobile Legends-nya. Masuk. Mau di skip malah masuk ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya untuk FPS-nya tuh. Oke, ini kita pakai health aja. Nah, sekarang sudah di 120 FPS tuh. Ya. Ini lancar banget sih asli. Enak. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya, ini terang sih. Coba ke yang gelapin. Nah, 120 fps. Nah, 120 fps. Dan ya rata-rata memang drop di 100-an fps sih. Itu kalau Mobile Legends. Kalau pakai settingan ini atau settingan ultra, teman-teman wajib menggunakan fan cooler ya. Kalau pakai settingan ini nih, ultra dan ultra di Poco X3 Pro wajib. Karena ini bisa bikin HP cepat panas loh, seriusan. Kalau kita coba lihat di sini, nah di bagian game boosternya atau bilas sisinya kita percepat, dia akurat, kedeteksi ratusan fps teman-teman. Nah ya, oke, sip, mantap ya. Ini untuk Mobile Legends aman jaya teman-teman, lancar jaya ya. Oke, seperti itu ya. 120 fps, ratusan fps, keren, enak banget ini, nyaman banget. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa coba aja ya trik yang tadi, oke, untuk bisa mengaktifkan 120 fps. Oke, sip ya teman-teman ya. Di sini untuk tes Mobile Legends ternyata lancar, aman teman-teman. Sip. Ya oke teman-teman, mungkin di sini saya coba tes di dua game itu aja dulu ya. Untuk PUBG Mobile enak sih, saya sudah coba, cuman saya nggak sempat untuk record karena juga saya ada keperluan. Mungkin nanti saya akan share videonya di channel Wahyu Zekta Gaming Official terkait uji tes game PUBG di MIUI 13.0.9 dan game-game yang lainnya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau menurut saya sih di sini untuk gaming ya, performanya hampir mirip-mirip sama seperti yang versi sebelumnya gitu kan. Cuman tadi kalau misalkan teman-teman lihat di Genshin Impact itu kurang stabil ya. Kalau saran saya sih gunakan security terbaru versi 7.4.0, itu lebih stabil di Poco X3 Pro teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu aja mungkin teman-teman untuk uji tes performa dan juga tes gamingnya ya di Poco X3 Pro MIUI 13.0.9. Oke, dan mudah-mudahan di sini ada informasi yang bermanfaat. Yang teman-teman mungkin penasaran, mendingan versi sebelumnya deh atau versi terbaru lebih oke gitu kan. Jadi ada bayangan lah ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk uji kamera sebetulnya ini saya masih gunakan yang versi Leica. Jadi ini masih sama sih performanya seperti di versi sebelumnya yang sudah saya coba buat videonya juga teman-teman ya. Untuk tes kamera Leica-nya.
Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran, nanti saya akan coba buat deh video khusus untuk review kamera ya, mulai record video, foto-foto dan sebagainya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk suhu tadi kita coba tes 2 game, di sini hanya naik di 38,7 derajat Celcius teman-teman. Ini cukup adem sih, aman sih memang. Ini sama sih kayak di 7.4.0 untuk security-nya ya, cuman lebih stabil versi 7.4.0. Itu juga adem teman-teman. Sip. Wajib deh coba yang versi 7.4.0 ya.